Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Akbar dengan NIM 230407014. Saya Muhammad Isyafi Gaza dengan NIM 220407045. Saya Sendiri Rodai dengan NIM 3040707. Saya Nida Sarigia dengan NIM 23030. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, isu krisis energi dan ketidakstabilan iklim semakin terasa dampaknya, terutama di sektor pertanian. Banyak sistem irigasi di Indonesia masih menggunakan pompa diesel atau listrik dari KPN yang biayanya cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Kondisi ini bikin petani harus mengeluarkan biaya operasional yang besar setiap musim tanam. Karena itu, penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan mulai dianggap sebagai solusi masa depan. Panel surya bisa menghasilkan energi bersih dari sinar matahari untuk menggerakkan sistem irigasi tanpa emisi gas buang. Konsep irigasi hijau muncul untuk menggambarkan sistem irigasi yang hemat energi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jadi proyek panel surya dan irigasi hijau ini bertujuan untuk menjawab dua masalah sekaligus keterbatasan energi dan efisiensi pengolahan air. Selanjutnya itu adalah tujuan proyek. Nah, tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem irigasi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi matahari. Beberapa tujuan spesifik antara lain yaitu: satu, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan listrik PLN; dua, menanam biaya operasional petani jangka panjang; tiga, mengurangi emisi karbon serta mendukung target energi hijau nasional; empat, menunjukkan bahwa proyek berbasis energi terbarukan juga bisa layak secara ekonomi, bukan cuma ramah lingkungan. Lima, itu memberikan contoh penerapan konsep ekonomi teknik dalam proyek lingkungan nyata. Selanjutnya itu ada gambaran umum tentang proyek ini, yaitu dirancang untuk area pertanian seluas kurang lebih 10 hektar dengan kebutuhan air irigasi harian yang cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipasang sistem panel surya berkapasitas 20 kW yang dihubungkan ke pompa listrik efisiensi tinggi. B, investasi awal diperkirakan sekitar 400 juta mencakup pembelian panel, inverter, pompa, dan instalasi. Sistem ini diperkirakan beroperasi selama 10 tahun dengan biaya perawatan tahunan sekitar 10 juta. Dari hasil simulasi energi ini, sistem mampu menghemat sekitar 80 juta per tahun dibandingkan penggunaan pompa diesel. Artinya itu proyek ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga biaya dalam dan panjang. Selanjutnya analisis ekonomi teknik. Ini ada inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu yang bisa mempengaruhi biaya operasional dan nilai uang proyek. Dalam kasus ini kita asumsikan inflasi sekitar 4% per tahun. Inflasi menyebabkan biaya perawatan meningkat, tapi di sisi lain juga membuat nilai penghematan energi meningkat karena harga bahan bakar terus naik. Jadi kalau biaya naik sedikit setiap tahun, keuntungan dari penghematan energi juga ikut meningkat. Artinya, dampak inflasi di proyek ini masih bisa ditoleransi. Selanjutnya ada payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk membalikan modal awal dari bangunan. Dengan investasi 100 juta rupiah dan penggunaan bersih 70 juta per tahun, maka payback periodnya adalah 400 bagi 70, yaitu kurang lebih 5,7 tahun. Artinya modal awal bisa kembali sebelum proyek 10 tahun berakhir. Jadi proyek ini tergolong cepat balik modal dan ekonomis. Selanjutnya ada internal rate of return. IRR menunjukkan tingkat pengembalian investasi per tahun yang dihasilkan proyek. Dengan arus kas bersih sekitar 70 juta per tahun dan investasi awal 100 juta, diperoleh hasil IRR sekitar 12,5%. Kalau dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum sebesar 10%, maka karena IRR lebih besar daripada MARR, proyek ini dinyatakan layak secara finansial. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan lebih besar dari batas minimal yang diharapkan oleh investor atau lembaga pembiayaan. Analisis ekonomi teknik. Pertama ada annual work, menunjukkan AW. Annual work mengonversi hasil NPW menjadi nilai tahunan AW sama dengan 30,12 hingga 5,1617 sama dengan 4,9 juta per tahun CIP. Jadi secara tahunan proyek ini telah menghasilkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Terus yang kedua ada
atau FIGRIP yang proyek-proyek layak dijalankan. Dua metode ini dipakai untuk mengetahui kelayakan nilai produksi pada waktu karena tahunan. Tingkat privasi dan keputusan dari hasil proyek pada kuliah untuk irigasi hijau terbukti memberikan pengembalian ekonomi yang baik dalam kembali dalam waktu 6 tahun dan setelah itu sistem masih bisa beroperasi hingga 10 tahun masa lebih. Selain keuntungan finansial, proyek ini punya dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat seperti mengurangi emisi karbon sekitar 25 ton CO2 per tahun, meningkatkan efisiensi energi dan kemandirian petani, dan yang terakhir adalah mendukung target sustainable development goals, terutama pengendalian yang bersih dan asli. Baik, selanjutnya tantangan dan solusi keberlanjutan. Adapun tantangannya di sini yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi. Nah, investasi awal cukup besar untuk petani skala kecil. Kemudian, ketergantungan cuaca. Kinerja panen tergantung pada intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan teknis, di mana petani perlu melakukan pelatihan untuk mengoperasikan dan merawat sistem. Nah, adapun solusinya yaitu pemerintah atau lembaga keuangan bisa menyediakan kredit hijau atau subsidi energi yang terbarukan. Kemudian, kombinasi sistem hybrid agar pasokan tetap stabil saat cuaca mendung. Kemudian, program edukasi dan pendampingan teknis bagi petani agar bisa mandiri mengelola sistemnya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari presentasi kami ini yaitu proyek panel surya dan irigasi hijau terbukti layak secara ekonomi berdasarkan analisis inflasi, payback period, IRR dan AW atau PW. Selain menguntungkan secara finansial, proyek ini juga memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang besar. Kemudian penerapan sistem ini bisa menjadi model bagi pengembangan pertanian modern yang efisien, mandiri energi dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan inovasi teknologi, proyek seperti ini bisa menjadi langkah nyata menuju pertanian hijau masa depan. Baik, sekian hasil dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan hasil dari Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan kami